Sobat Hijau, dalam merawat kebun durian, satu hal penting yang harus kita pahami adalah tidak ada satu cara yang cocok untuk semua tempat. Kenapa begitu? Karena kondisi tanah dan iklim di tiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya, durian di dataran rendah dengan tanah liat tentu perlakuannya tidak akan sama dengan durian yang tumbuh di dataran tinggi dengan tanah berpasir. Begitu juga dengan curah hujan, kelembapan udara, hingga suhu harian, semuanya mempengaruhi cara kita menyiram, memupuk, bahkan memangkas pohon durian. Makanya penting sekali bagi para petani durian untuk mengenali karakter lahannya masing-masing. Perawatan yang tepat itu bukan cuma soal mengikuti panduan, tapi juga soal memahami alam sekitar. Baik Sobat Hijau, vlog info kali ini kami akan membahas bagaimana merawat tanaman durian yang kebetulan kami nanam durian di dataran rendah, sekitar 100-300 meter di atas permukaan laut, dengan struktur tanahnya tanah aluvial, seperti tanah lempung berpasir. Tanah jenis ini biasanya lebih subur dan mampu menyimpan air lebih lama, tetapi dengan daya simpan air yang lama, kalau tidak hati-hati justru bisa kelebihan air dan bikin akar durian jadi busuk. Lalu bagaimana? Yuk kita masuk. Pertama, pastikan drainase dan irigasi kebun harus baik. Dalam berkebun durian, salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan adalah sistem drainase dan irigasi. Irigasi merupakan usaha untuk menambah air ke pokok tanaman, sedangkan drainase kebalikannya, mengalirkan kelebihan air yang dapat merendam tanaman, terutama saat terjadi hujan lebat atau curah hujan berlebih. Salah satu bentuk drainase yang umum digunakan adalah parit-parit di sekitar tanaman atau di pinggir pembatas. Ini juga berfungsi sebagai penghalang akar pohon besar di luar kebun masuk dalam lingkup tanaman durian. Karena akar durian sangat sensitif terhadap kelebihan air dan rentan mengalami pembusukan, maka saat menanam durian sangat disarankan untuk membuat busut atau gundukan setinggi 30-50 cm. Tujuannya jelas ya, dengan busut kita memastikan akar berada di atas permukaan tanah sekitar. Sehingga saat hujan deras turun, air akan langsung mengalir ke bawah dan tidak mengenai batang. Selain itu, busut juga membantu akar mendapat sirkulasi udara lebih baik karena posisi tanahnya lebih terbuka dan tidak terlalu padat. Ini membuat akar lebih sehat dan aktif menyerap nutrisi dari pupuk yang kita berikan. Oleh karena itu, dalam perencanaan kebun durian, penting untuk memasukkan desain drainase dan irigasi sebagai bagian dari sistem budidaya yang berkelanjutan dan efisien. Kedua, pemupukan rutin baik itu organik maupun anorganik. Untuk pemupukan kita pakai pola yang teratur ya, yaitu pemupukan dengan pupuk organik maupun anorganik. Pupuk anorganik atau tambahan unsur hara makro kita berikan setiap 2 bulan sekali dengan pupuk NPK seimbang dengan dosis yang disesuaikan. Tujuannya jelas menjaga ketersediaan nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, kalium yang cepat habis di tanah berpori seperti ini. Kemudian, biar tanah tetap subur dalam jangka panjang,
kita juga tambahkan pupuk organik hasil fermentasi seperti kompos, tanah kascing, kotoran kambing atau fermentasi limbah hijauan. Pupuk organik ini diberikan 2 kali dalam setahun. Pemberiannya sekitar 10-20 kg per pohon, tergantung umur dan ukuran tajuknya. Serta penambahan bahan pembenah tanah setiap 6 bulan sekali, seperti kapur dolomit, abu kayu, asam humat, bahan citosan untuk menyeimbangkan pH dan memperbaiki struktur tanah. Dengan pola ini, kita jaga keseimbangan. Unsur hara langsung terserap dari pupukan organik dan struktur tanah terus diperbaiki dengan pupuk organik. Hasilnya, pohon durian lebih sehat, tahan stres, dan tentu saja pertumbuhannya bisa maksimal. Ketiga, pengendalian hama dan jamur. Salah satu metode efektif yang digunakan adalah penyemprotan pestisida dan fungisida secara rutin setiap 2 minggu sekali. Penyemprotan diarahkan ke bagian-bagian tanaman yang rentan, seperti daun, batang, dan cabang muda. Tujuannya adalah untuk mencegah serangan hama seperti ulat, kutu, atau penggerek batang, serta jamur penyebab penyakit daun, akar, dan buah. Pestisida dan fungisida yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan jenis hama atau patogen yang ada di kebun, serta digunakan secara bergantian atau rotasi bahan aktif. Ini untuk mencegah resistensi. Selain itu, penyemprotan dilakukan pada waktu yang tepat, biasanya pagi atau sore hari, untuk menghindari penguapan berlebihan dan memastikan efektivitasnya. Penyepraian ini bisa menggunakan 2 jenis bahan semprot, tergantung kebutuhan dan kondisi kebun. Pertama, bisa pakai bahan kimia seperti insektisida dan fungisida dosis ringan. Jangan lupa pakai surfaktan ya. Penggunaan bahan kimia ini memang efektif, tapi harus digunakan secara bijak dan sesuai aturan agar tidak merusak lingkungan. Yang kedua, dengan menggunakan bahan organik alami, misalnya ekstrak daun mimba, akar wangi, bawang putih, umbi laos, serta daun dan batang serai. Meski hasilnya tidak secepat bahan kimia, tapi bahan organik ini aman untuk lingkungan dan tidak meninggalkan residu pada tanaman. Keempat, pangkas ranting atau pruning. Pemangkasan ranting secara teratur merupakan salah satu praktek penting dalam budidaya durian yang bertujuan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Dengan memangkas ranting-ranting yang tidak perlu, pohon durian tidak menjadi terlalu rimbun, sehingga sirkulasi udara di antara cabang dan daun menjadi lebih lancar. Hal ini sangat penting ya untuk mencegah kelembapan berlebih yang bisa memicu pertumbuhan jamur atau penyakit lainnya. Selain itu, pemangkasan juga membantu sinar matahari menembus lebih dalam ke bagian bawah tajuk pohon. Cahaya matahari yang merata di seluruh bagian pohon akan mendukung proses fotosintesis secara optimal dan memperkuat pertumbuhan tunas dan buah di bagian dalam pohon. Pemangkasan biasanya dilakukan setiap beberapa bulan dengan fokus pada ranting yang tumbuh ke dalam atau saling bersilangan ya. Kemudian ranting yang sakit atau kering. Kemudian tunas air yang tumbuh terlalu cepat. Dengan pemangkasan yang teratur dan tepat, bentuk pohon menjadi seimbang, mudah dirawat, dan hasil panen durian pun dapat meningkat dalam jangka panjang.
Baik Sobat Hijau, semua langkah perawatan yang sudah kita bahas tadi adalah langkah-langkah dasar yang wajib dilakukan sebelum pohon durian memasuki fase pembuahan. Ini bukan sekedar rutinitas ya, ini adalah fondasi. Pohon yang belum sehat, belum kuat tidak akan mampu menopang proses reproduksi yang begitu kompleks seperti pembungaan dan pembuahan. Biarkan pohonnya tumbuh dulu dengan baik, biarkan ia menguatkan akar, membangun cabang yang kokoh, dan membentuk tajuk yang seimbang. Karena pohon yang sehat adalah pohon yang siap untuk memberi. Dan pada akhirnya, kunci sukses berkebun durian ada pada diri kita sendiri. Pada kemauan untuk benar-benar mengenali tanaman dan ekosistemnya dengan cermat dan penuh perhatian. Dengan mengamati pola alam, merasakan perubahan cuaca, mencermati kelembapan tanah, dan memperhatikan interaksi antara tanah, air, udara, dan makhluk hidup lainnya, kita membangun hubungan yang lebih dalam dengan kebun kita. Berkebun mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa ya, karena alam bekerja dengan iramanya sendiri. Ia menuntun kita untuk lebih peka, lebih sabar, dan lebih bersyukur atas proses yang sering tak terlihat, tapi terus berjalan. Berkebun adalah cermin kehidupan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Bukan hanya di tanah, tapi juga di hati. Saya Jo, salam Ijo Sumilir.